warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semoga pada hari ini teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematiknya ya melalui video. Nah, sebelumnya Bunda ingin teman-teman mengangkat tangannya bersama-sama. Angkat kedua tangannya, sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, ikuti Bunda ya. Kita lakukan nyanyian dan gerakan. Bersiap? Oke, sudah siap. Kita lakukan bersama-sama. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digoyang-goyang, digulung-gulung, sambil ketawa, haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digoyang-goyang, digulung-gulung, sambil ketawa, haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Nah, semoga teman-teman hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, kita insya Allah akan belajar di pembelajaran 5. Yang mana pembelajaran 5 pada subtema 3 ini merupakan pembelajaran terakhir di tematik tema 1. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita tidak lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran di pembelajaran 5 subtema 3. Yang pertama, melalui telaah, siswa dapat mengidentifikasi kelainan otot pada manusia dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui Ayo Aplikasikan, siswa dapat mengetahui cara menjaga dan merawat otot pada manusia dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengenal ciri-ciri komik dan langkah-langkah membuat komik dengan tepat. Jadi, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semoga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Amin ya robbal alamin. Berikut adalah materi pembelajarannya, yang mana pada hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang kelainan otot, serta di IPA kita akan mempelajari bagaimana sih cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Dan untuk materi pembelajaran yang ketiga di bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai ciri-ciri dan langkah-langkah membuat komik. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang mana, teman-teman, kesehatan adalah anugerah dari Allah. Karena itu, kesehatan harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya yaitu adalah dengan menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya menggunakan kesehatan kita untuk bermain games, bermain,
makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Tapi kita harus gunakan juga nih kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, maka dari itu dengan menjaga kesehatan, kita juga harus merawat tulang dan otot kita dengan baik. Kemarin teman-teman sudah belajar mengenal kelainan pada tulang. Nah, sekarang kita akan mempelajari kelainan pada otot. Memangnya ada kelainan pada otot? Ada nggak ya teman-teman? Tentunya ada. Sama seperti tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan, yang mana kelainan ini atau gangguan ini bisa disebabkan oleh gangguan seperti kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, ataupun bisa juga karena pembawaan sejak lahir. Nah, sekarang kita akan kenali penyakit atau kelainan pada otot. Nah, kelainan atau penyakit pada otot yang pertama ini disebut dengan hipertrofi. Yang mana hipertrofi ini merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kalau teman-teman lihat di gambar, di sini ada dua gambar. Yang mana gambar yang pertama ini adalah gambar otot yang normal. Lalu yang kedua ini adalah gambar otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Nih, yang tadinya ototnya sebesar ini karena kita melakukan kegiatan secara terus-menerus tanpa istirahat sehingga membuat otot kita menjadi membesar. Lalu setelah membesar dia akan keras ya, akan keras atau lebih kuat. Dan ini bisa menyebabkan teman-teman merasakan rasa yang pegal atau sakit di bagian otot. Jadi diharapkan teman-teman tidak melakukan kegiatan yang berlebihan atau secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan otot kita menjadi membesar. Nah, untuk kelainan yang kedua yaitu disebut dengan tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri yang bernama Clostridium tetani, yang mana tetanus ini dapat mengakibatkan otot kita kejang. Jadi teman-teman di sini otot kita pun bisa terserang oleh bakteri. Salah satunya yaitu adalah bakteri Clostridium tetani yang dapat mengakibatkan otot kita menjadi kejang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ini adalah keadaan otot kita yang terkena atau terinfeksi oleh bakteri. Lalu, kelainan atau penyakit otot yang selanjutnya yaitu disebut dengan atrofi, yang mana atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, lalu fungsi otot yang menurun. Kenapa bisa terjadi atrofi? Nah, atrofi ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, teman-teman coba dilihat pada gambar ini. Nah, biasanya kalau misalkan otot-otot yang normal, bagian kaki dan dari paha ke kaki itu akan terlihat ya dagingnya atau otot-ototnya itu akan secara normal. Tapi pada gambar kali ini adalah gambar otot yang mengecil atau disebut sebagai kelainan atrofi. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang dinamakan kelainan atau penyakit otot stiff. Stiff ini adalah kaku leher. Nah, stiff ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya peradangan otot
Trapezius, leher akibat gerakan yang menghentakkan secara tiba-tiba atau salah gerak. Contohnya misalkan teman-teman tiba-tiba menggunakan otot kita secara tiba-tiba, ternyata itu tidak baik. Lalu bisa juga diakibatkan dengan kita salah gerak atau salah melakukan gerakan. Nah, jadi kita harus melakukan gerakan-gerakan tidak secara tiba-tiba, harus secara perlahan-lahan. Misalkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini akan menarik otot yang ada di leher nih, bagian leher dan bagian pundak ya. Angkatnya pelan-pelan aja, jangan langsung langsung ke atas. Itu dapat menyebabkan kaku leher. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Kira-kira bagaimana sih agar kita tidak terkena kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang tadi? Nah, kita perhatikan. Nah, cara yang pertama yaitu adalah teman-teman harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau kita lebih sering disebut 5 sehat 6 sempurna, yang mana sekarang berubah menjadi gizi seimbang antara vitamin, antara kalsium, karbo, dan lain sebagainya harus seimbang. Lalu cara menjaga dan merawat otot pada manusia yang kedua yaitu dengan cara kita banyak mengonsumsi air minum. Jadi kita harus banyak minum nih teman-teman, apalagi di cuaca yang sedang tidak pasti ini. Apalagi kalau cuacanya lagi panas banget, itu teman-teman harus banyak minum agar teman-teman tidak dehidrasi. Lalu cara yang ketiga yaitu adalah teman-teman bisa melakukan latihan fisik yang dapat menjaga kesehatan otot. Nah, latihan fisik ini boleh dengan goes sepeda, lalu jogging, ataupun senam ringan. Itu bisa memperlancar atau menjaga dan merawat otot kita. Lalu cara selanjutnya yaitu adalah dengan melakukan melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi, sebelum teman-teman melakukan suatu kegiatan yang berat-berat, teman-teman diusahakan untuk melakukan peregangan atau kegiatan menggerakkan badan sebelum dan sesudahnya. Misalkan teman-teman itu mau melakukan berenang. Nah, ketika berenang dianjurkan teman-teman harus melakukan peregangan terlebih dahulu agar otot-otot teman-teman itu tidak kaku atau tidak kaget ketika melakukan gerakan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memakan energi atau tenaga pada otot. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga dan merawat otot pada manusia yang terakhir yaitu adalah gunakan krim otot yang ketika teman-teman merasakan ototnya itu kram. Nah, agar otot teman-teman bisa kembali rileks, atau teman-teman misalkan tadi kayak kaku banget ininya ototnya yang ada di misalkan di punggung, itu silahkan teman-teman gosokkan krim khusus untuk otot, yang mana krim ini berfungsi untuk merilekskan atau mengembalikan otot-otot yang kencang. Itu adalah beberapa cara dan merawat otot pada manusia. Ada 2 hal kenikmatan yang banyak manusia lupakan, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Karena tanpa kita sadari, kita sering sekali lupa akan nikmat sehat dan waktu senggang yang Allah berikan kepada kita. Padahal di luar sana belum tentu orang-orang bisa menikmati nikmat sehat dan waktu senggang yang Allah berikan. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Allah harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan melimpahkan beribu-ribu kenikmatan untuk kita. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada fokus pembelajaran bahasa Indonesia.
Sebelumnya, teman-teman perhatikan dua gambar yang ada pada layar. Kira-kira dua gambar pada layar ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Gambar apa? Gambar? Oke, good job. Jadi, dua gambar pada layar ini merupakan gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu gambar ilustrasi berupa foto, lalu yang kedua, gambar ilustrasi berupa gambar tangan atau coretan tangan teman-teman sendiri. Nah, gambar ilustrasi ini banyak ragamnya loh, teman-teman. Di antaranya ada cergam. Apa itu cergam? Yaitu cerita bergambar. Selanjutnya ada komik, lalu ada pamflet, ada lagi cover, ada lagi kartun, dan yang terakhir yaitu dalam bentuk karikatur. Nah, coba teman-teman perhatikan, kira-kira dua gambar yang ada pada layar ini termasuk ragam gambar ilustrasi apa ya? Apakah cergam, komik, pamflet, cover, kartun, atau karikatur ya? Apa teman-teman? Oke, good job. Jadi, gambar di samping adalah salah satu gambar ilustrasi yang bernama komik. Siapa di sini yang suka baca komik? Angkat tangan. Oke, pasti semuanya suka membaca komik. Apa sih itu komik? Jadi, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun membentuk jalan cerita. Nah, jalan cerita di komik pada umumnya mudah dicerna dan lucu-lucu. Nah, tentunya teman-teman, selain jalan cerita di komik ini mudah dicerna dan lucu, pastinya akan ada pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis. Lalu bagaimana ya kira-kira ciri-ciri dari komik yang tepat? Ada yang tahu nggak? Apa ciri-cirinya? Nah, sekarang kita cari tahu. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik ya. Yang pertama yaitu komik dibuat untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan menggunakan teks dan gambar. Lalu, ciri-ciri komik yang kedua yaitu adalah komik harus proporsional. Keberadaan gambar dan teks berimbang, membuat pembaca seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Jadi, harus seimbang antara antara teks dan gambar itu harus seimbang. Jadi tidak boleh berat sebelah atau lebih banyak gambarnya, teksnya dikit, atau teksnya lebih banyak, gambarnya sedikit. Jadi harus seimbang. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah komik menggunakan bahasa percakapan, yang mana bahasa percakapannya ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Lalu ciri-ciri komik berikutnya yaitu adalah komik biasanya bersifat kepahlawanan, yang mana umumnya isi cerita komik cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Selanjutnya, ciri-ciri komik yang baik yaitu adalah penggambaran watak secara sederhana, tidak belibet, agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Lalu, ciri-ciri berikutnya yaitu adalah menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang artinya jenaka. Humor disajikan secara langsung sehingga akan mudah dipahami. Nah, itulah 6 ciri-ciri komik yang baik, teman-teman. Nah, sekarang lalu bagaimana kira-kiranya ya langkah-langkah membuat komik? Bagaimana ya?
Yuk kita cari tahu bagaimana sih cara membuat komik yang baik dan benar. Nah, langkah-langkah membuat komik yang pertama tentunya teman-teman harus ada temanya. Kira-kira kita akan membuat komik bertemakan apa? Yang kedua, kita harus membuat atau merangkai alur jalan ceritanya seperti apa dari tema tersebut. Yang ketiga, membuat sketsa atau menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Selanjutnya, langkah membuat komik yaitu memberikan garis tinta untuk penegasan pada garis sketsa. Dan selanjutnya kita harus memberikan warna pada komik tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat teks dengan memberikan teks percakapan pada balon kata. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan balon kata. Jadi biasanya dalam sebuah komik itu pasti ada tema, ada alur, lalu ada juga sketsa atau ada gambar, ada warnanya, ada juga teks yang tertuang pada balon kata. Tapi ada juga loh teman-teman komiks yang tidak berwarna, hanya hitam putih saja. Tapi karena sekarang zaman sudah canggih, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat, jadi komik-komik ini akan semakin beragam, ada warnanya. Nah, teman-teman, melalui komik kita dapat menyampaikan pesan-pesan, baik itu pesan kebaikan untuk para pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maka dari itu teman-teman, yuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang menyebarkan kebaikan, baik itu melalui cerita ataupun melalui media yang lainnya, agar kita mendapatkan pahala dan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, teman-teman, cukup sekian dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp ya. Semoga materi yang Bunda sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman. Bunda berharap teman-teman tetap semangat belajarnya, tidak bermalas-malasan, baik itu ketika belajar maupun ketika mengerjakan latihan. Tetap jaga kesehatan dan selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan mengajinya. Cukup sekian dari Bunda Nurja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti teman-teman. Terima kasih.